Halo, calon-calon pemimpin industri. Kita akan berpetualang ke dunia manajemen agroindustri yang menarik. Bayangkan, ladang gandum kemasan, pabrik pengolahan yang ramai, dan produk yang menjangkau seluruh pelosok dunia. Ini adalah dunia yang dinamis di mana pertanian bertemu dengan inovasi, dan digerakkan oleh mesin manajemen yang efektif. Di dunia yang luas ini, kita menemukan 5 pilar kesuksesan: arahan, wewenang, motivasi, koordinasi, dan kontrol. Layaknya hukum yang mengatur alam semesta, prinsip-prinsip ini menopang keberhasilan setiap usaha agroindustri. Baik Anda mengelola pertanian kecil atau perusahaan multinasional, memahami konsep-konsep ini sangat penting. Di beberapa bagian berikutnya, kita akan menjelajahi setiap pilar ini secara rinci. Kita akan mengungkap rahasia kepemimpinan yang efektif, belajar bagaimana memberdayakan tim Anda, dan menemukan seni menjaga agar semuanya berjalan lancar. Kain di ses din batter björn de stel led, en arbindalakan bain de benin painted. Bayangkan diri Anda sebagai kapten kapal. Tujuan Anda? Sukses di lautan agroindustri yang luas. Tapi bagaimana Anda menavigasi dunia yang kompleks ini? Semuanya dimulai dengan arahan. Arahan adalah tentang menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan semua orang di dalam tim memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Ini tentang memberikan instruksi yang jelas, menetapkan tujuan yang realistis, dan berkomunikasi secara efektif. Katakanlah Anda mengelola tim yang memanen tomat. Hanya menyuruh mereka memetik tomat saja tidak cukup. Arahan yang efektif berarti menentukan di ladang mana harus memulai, standar kualitas apa yang harus diikuti, dan bagaimana menangani buah yang telah dipanen. Anggap saja seperti resep. Resep yang baik menguraikan bahan-bahan, jumlah, dan langkah-langkah dengan cara yang jelas dan ringkas. Demikian pula, arahan yang efektif memberi tim Anda peta jalan menuju sukses. Tetapi arahan bukan hanya tentang memberi perintah. Ini juga tentang mendengarkan kru Anda, memahami tantangan mereka, dan memberikan dukungan di sepanjang jalan. Karena ketika semua orang memahami misi dan merasa dihargai, saat itulah sinergi sejati tercapai. Sekarang, bahkan kapten yang paling cakap pun tidak dapat mengemudikan kapal sendirian. Mereka membutuhkan kru yang terampil dan berdaya untuk menjalankan tugas mereka. Disitulah delegasi dan wewenang berperan. Delegasi adalah seni mempercayakan tugas kepada orang lain, membebaskan diri Anda untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. Ini tentang memberi tim Anda kekuatan untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Bayangkan Anda bertanggung jawab untuk mengemas tomat lezat yang telah kita panen. Apakah Anda secara pribadi akan mengawasi setiap kotak yang diisi dan disegel? Tentu saja tidak. Disitulah delegasi berperan. Anda dapat menugaskan pekerja berpengalaman untuk mengawasi jalur pengemasan yang berbeda, memberi mereka wewenang untuk mengelola tim mereka dan memastikan kontrol kualitas. Tetapi delegasi tanpa wewenang seperti kapal tanpa kemudi. Sangat penting untuk memberi tim Anda wewenang untuk membuat keputusan dalam tanggung jawab mereka. Ini berarti memberi mereka sumber daya, informasi, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Ingat, memberdayakan tim Anda bukan tentang melepaskan kendali. Ini tentang menumbuhkan budaya kepercayaan, tanggung jawab, dan kesuksesan bersama. Bagian 4, bahan bakar tim, motivasi dalam agroindustri. Bahkan dengan arahan yang jelas dan kru yang cakap, setiap kapal membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan perjalanannya. Di dunia agroindustri, bahan bakar itu adalah motivasi. Tim yang termotivasi adalah tim yang produktif. Tim yang bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Ingat kembali pertanian tomat kita. Bayangkan seorang pekerja yang hanya melakukan gerakan, memetik tomat tanpa antusiasme yang nyata. Sekarang, bandingkan dengan pekerja yang merasa dihargai, ditantang, dan dihargai. Menurut Anda, siapa yang akan lebih produktif dan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi? Memotivasi tim Anda bukan tentang menawarkan hadiah yang dangkal. Ini tentang menciptakan lingkungan kerja di mana individu merasa dihormati, ditantang, dan diberdayakan. Mengenali prestasi, memberikan peluang untuk berkembang, dan menumbuhkan semangat tim yang positif adalah semua bahan utama dalam resep motivasi. Ingat, tim yang termotivasi adalah jantung dan jiwa dari perusahaan agroindustri yang berkembang. Bagian 5, Simfoni Kesuksesan, Koordinasi. Bayangkan ini,
Panen tomat Anda sedang berjalan lancar, pabrik pengolahan ramai dengan aktivitas, dan truk siap untuk mengirimkan produk jadi. Tetapi bagaimana jika tim panen tidak mengikuti kapasitas pabrik? Atau jika tidak ada cukup truk untuk mengangkut barang yang sudah dikemas? Kacau! Koordinasi adalah tangan tak terlihat yang mengatur semua bagian yang bergerak ini, memastikan mereka bekerja sama secara harmonis. Ini tentang menciptakan aliran informasi, sumber daya, dan tindakan yang lancar di berbagai departemen dan tahapan proses produksi. Seperti seorang konduktor yang memandu orkestra untuk menciptakan musik yang indah, koordinasi yang efektif memastikan bahwa setiap elemen operasi agroindustri Anda bekerja selaras. Komunikasi yang teratur, peran yang didefinisikan dengan jelas, dan tujuan bersama adalah instrumen koordinasi yang efektif. Di kerajaan tomat kita, ini berarti memastikan tim panen tahu berapa banyak yang harus dipetik setiap hari. Pabrik pengolahan memiliki staf dan sumber daya untuk menangani produk yang masuk, dan tim logistik memiliki truk yang diisi bahan bakar dan siap untuk pengiriman. Ketika semua orang berada di halaman yang sama, saat itulah keajaiban terjadi. Bagian 6, tetap di jalur peran kontrol. Kita telah memetakan arah kita, memberdayakan kru kita, memicu motivasi mereka, dan memastikan semuanya bekerja selaras. Tetapi bahkan mesin yang diminyaki dengan baik pun membutuhkan penyetelan rutin. Disitulah kontrol berperan. Kontrol bukan tentang mengatur secara mikro atau menjadi big brother. Ini tentang membangun mekanisme untuk memantau kinerja, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Bayangkan Anda melacak hasil dari ladang tomat Anda. Anda memperhatikan satu ladang secara konsisten menghasilkan lebih sedikit daripada yang lain. Mekanisme kontrol seperti pemantauan hasil panen rutin dan analisis tanah memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi masalah ini sejak dini. Anda kemudian dapat menyelidiki penyebabnya, apakah itu hama, penyakit, atau masalah irigasi, dan mengambil tindakan korektif untuk mengembalikan semuanya ke jalurnya. Kontrol sangat penting dalam setiap aspek agroindustri. Baik itu memantau kualitas produk, melacak keuangan, atau mengevaluasi kinerja karyawan, memiliki sistem untuk mengukur dan menyesuaikan memastikan Anda selalu bergerak ke arah yang benar. Bagian 7, kesimpulan, resep untuk sukses. Saat kita menjelajahi dunia manajemen agroindustri, kita telah menemukan 5 badan langit yang memandu kesuksesan, arahan, wewenang, motivasi, koordinasi, dan kontrol. Ingat, ini bukan hanya konsep abstrak. Ini adalah alat praktis yang dapat Anda gunakan setiap hari untuk membangun perusahaan yang berkembang. Seperti seorang koki yang menggabungkan bahan-bahan untuk menciptakan hidangan yang lezat, menguasai prinsip-prinsip manajemen ini adalah resep untuk sukses di dunia agroindustri yang dinamis. Jadi, maju terus, bereksperimen, dan jangan pernah berhenti belajar. Masa depan pertanian ada di tangan Anda.